Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'da. Sahabatul fadil, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh ini sepuh dan para tabi'in, para khusus jumatan Allah yang jadi tafsir. Ugi sedaya kang rawuh wonten majelis zikir, wonten majelis taklim, majelis mujahadah taubat ingkang tansah dipun rahmati kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Satamuli mudah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ugi selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah matur wonten majelis menika bilih majelis menika kedahipun Gus Fuad ingkang ngaos dalu menika endok mergi akad wakil kula wingi didhawuhi ngaji oleh Romo Kiai wangsul boten sami ketinggalan ngantuk terus iki boten burung dugi pokok mawon ulang itu dari boten bola tapi mas aku pokoknya ana duwe aku wegah ngajine wong mahari ilmu iku bener wadir namun aku rasa ini wegah lagi ketimpan campur padahal kula iki wis belan-belani tak gajuk-gajuk kula nggih insyaallah ibu ngaji menawa akad wakil ngaji boten gratis ning tumbas dalam masa percetakan kula sakit kula maknani gandul kitabipun Mbah menika gangsal kula maknani gandul alih Alisun Mutakin setunggal dan dikunci oleh Maria Yudi. Ini mungkin kalau sampun kula butuhkan, sampun kula makani gandul, mungkin sakit dipun fotokopi, sak terjemahanin. Nah, sing ngaji ngapain Gus Fuad, paling ngaji yang dalam rumah. Di pulau Bengalai ini majusi Gus Fuad dalam. Untuk kali sing kula maknani, kula terjemahanin mungkin kagum halayak sedaya kangge jamaah sedaya saged dipun waos, saged dipun ji kalih derek ngaji bayai saged diastor tetapipun insyaallah akad wakil ngaji sampun dados minimal sing ansul kaken yen dadi pun kali kitab mungkin sing ngaji nggih kersane bayai utawa Gus Fuad kula namung ngira-ngira niku sing sepindah ingkang nomor kali kula ngaji dalu ini namun menyelaraskan, memahamkan nyawasi perso masalah apa yang dipun mandekani oleh Romo Yudi tafsir. Bahasa menika sangat bahaya sekali menawi boten dipun sarai, menawi boten dipun dereke oleh para ulama-ulama yang lain. Pengertiannya begitu liar, maknanya begitu luas, sehingga orang menafsiri, orang memaknai bahasa dengan akalnya masing-masing. Akhirnya pada paham-paham yang berlainan, bahkan keluar dari pakem yang sudah diajarkan oleh para masyayikh kita. Kalau dari matur maupun sing kula maksud dalam menika dipun pendet contoh ten Quran menika wonten kalimat-kalimat Nasrani, wonten kalimat-kalimat Yahudi, wonten malih kalimat Nasrani Yahudi sing dipun lem kalian Allah Taala. Mereka kudu ngerti asbabun nuzule, kudu ngerti tafsire. Lek boten contoh Gusti Allah menika ngendikan agama sing paling cejak karo kowe, agama sing paling gelem nulungi kowe, utawa agama sing paling tresno karo kowe yaiku agama Nasrani.
wonten surat Az-Zumar ketika Rasulullah didhawuhi oleh Allah sahabat-sahabatipun hijrah dumateng Habasyah utawa saniki Ethiopia. Nah kalimat Quran iki lek mboten dipun sarai, mboten ditafsiri, mboten dipun dereke kalih para ulama-ulama awake dhewe. Maka makna Nasrani ten mriki dadi Nasrani sing dipun yakini sakniki niki. Padahal konteks ayat Nasrani menika Nasrani ingkang taksih nyepeng ajaran-ajaranipun Nabi Isa alaihi salam, yang masih meyakini datangnya Nabi akhir zaman yang menika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menika ulama sing sampun teng Fathul Bari dipun sampun berburu dumateng 99 pendeta. Sampai terakhir pendetanya ngendikan lehmu ngaji karo para pendeta wis. Mergo saiki agama iki wis enek pamungkase, ajaran-ajaran sing mbok sinau iki wis komplit, wis sempurna, digawa wong sing jenenge Muhammad sing laire wonten Mekah. Ten Taurat ten Injil mereka disebut mauliduhu fi Makkah wa hijratuhu fi Madinah wa sultanuhu fi Syam. Akhirnya Salman Al-Farisi sampun berguru dengan pendeta-pendeta sing jumlahnya sampai 99. Akhirnya Salman Al-Farisi terus taslim iman dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki contoh bagaimana menakutkannya ketika Quran menika dipun bawa, Quran menika diterjemahni sesuai dengan konteks bahasa sakniki. Dan ini ngumpul-ngumpul kalau jarang ngatur dumateng khususipun jamaah-jamaah kerang Tawarejo duduk. Ojo sampai orang paham bahwa khusus santri-santri dewi, santri-santri Cokro Kertawati ojo sampai orang paham. Sing dimaksud kali pesantren sing dipun mardekani kali Mbah Yai Sudi menika Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertawati. Lah kula badhe matur salafiyah niki. Mergo nek mboten ngati-ngati bahasa niki mungkin suwe-suwe yo ilang, bahasa niki mungkin suwe-suwe berubah maknanya dari napa ingkang dipun damel kalih para muassis yang kedepannya menjadi berlawanan dengan apa yang dicita-citakan oleh muassisipun. Salafiyah kula matur terkait kalian pondok sing panjenengan sakniki sering tindak wonten pesantren menika malam Rebo selapan dina pisan Sabtu kon akad wae. Pesantren menika dipun mulai kali Romo Kiai Zodi Tafsir 2009. Ini de facto secara negara menika 2010. Muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa salafiyah. Nah itu kalau badhe jelasne niki mawon. Aja sampai bendina dolan rene ora ngerti maknane salafiyah. Niki khusus kangge santri-santri ben paham mau kemana arah pendidikan panjenengan. Mergo napa? Mergo santri-santri kudu bangkit. Khususnya santri-santri salafiyah. Kita ini baru saja kemarin 1924 itu baru kemarin pesantren ini 1880, Tegalrejo 1835, Termas 1830, baru 1924 Mustafa Kamal Atatürk baru saja merobohkan Kesultanan Turki diganti menjadi Republik Turki. Karena runtuhnya Turki Utsmani, penjaga 3 kota suci, yang menika Palestina, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Haram Mekah. Setelah runtuhnya Turki Utsmani 1924, 1932 lewat King Suud
makanya itu dijenengi Saudi, Duyi King Saud, mendeklarasikan di depan Ka'bah menjadi sebuah kerajaan Saudi Arabia. Pokok ulama-ulama Sunni sampai saat ini kata sing boten kersa nyebut Saudi. Mergo Saudi itu dibentuk dugi asmane Saud yang kemudian bisa mendeklarasikan dirinya lewat akidah atau paham Wahabi. Maksud kula kalau matur niki santri-santri ben ngerti kali karep kula matur dalu niki napa. Konsul malih dumateng salafiyah. Minimal bedal niki ngerti maknane salafiyah itu apa. Dibagi dados 3. Wonten istilah salaf. Makanya saat ini lek kleru matur dadi masalah. Anakmu mbok pondok ning ndi? Tak pondok ning Takeran. Pondok Takeran ini pondok salafi. Lek ngomong ke pondok salafi dadine malah salah karena hari ini salafi itu diklaim oleh beberapa masyarakat sebagai aliran yang beda dengan aliran atau paham Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika Romo Kiai Sudi damel pondok pesantren salafiyah, mungkin tidak banyak yang paham yang pirsa napa maknane salafiyah ten mriki. Kebetulan kalau ini lare-lare sawir musyawarah dibahas niki kula di kongkon-kongkon masalah salafiyah. Pondok pesantren salafiyah. Dugi kata salaf. Jadi salafiyah sing pertama kula matur wujud tafaulan. Wujud tafaulan itu pengarep-ngarep. Nggih, pengarep-ngarep. Muga-muga santri-santri sing sekolah, santri-santri sing mondok ten pondok pesantren salafiyah niki nggadahi ruh, nggadahi ati-ati sing kaya atinipun para salafus sholih. Niki sing pertama. Ini santri-santri ben ngerti sing turu mawon guna dikakung kali bapak ben ngerti. Sinten salafus sholih niku, maka kita kedah paham sabdane Kanjeng Nabi menika erane para sahabat. Sak sampune erane para sahabat iki dereng wonten penulisan-penulisan mergo Kanjeng Nabi piyambak sing nglarang. Zamane sahabat niki Quran nembe dicetak kalih Sayyidina Utsman bin Affan 6 Quran. Jadi proses pembukaan Al-Quran itu beda konteksnya. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, Quran mulai ditulis karena pasca perang kalian Musailamah al-Kadzab, mereka penghafal Quran kathah ingkang sedo. Akhirnya Sayyidina Umar merekomendasikan untuk segera menulis Al-Quran. Ketika zamannya Sayyidina Utsman, penulisan Al-Quran ini konteksnya beda. Karena Islam sudah mulai meluas, cara membacanya sudah berbeda. Maka atas usul salah satu sahabat, Quran kudu dibukukan. Kalau tidak dibukukan nanti ucapannya akan menjadi berbeda-beda. Ada yang mengatakan Alhamdulillah, ada yang mengatakan Alhamdulillah. Tulisannya pakai kaf, kali pakai ha. Nah dari situ akhirnya Utsman bin Affan fokus masa kepemimpinannya untuk membukukan Al-Quran. Maka dari segi posisi tarikh, posisi Sayyidina Utsman bin Affan menika khalifah yang paling gagal dalam urusan pemerintah. Amargi Utsman bin Affan fokus kali pembukuan Al-Quran, sehingga ketika daluwe Sayyidina Utsman bin Affan itu sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy, Sayyidina Utsman bin Affan masih dalam kondisi diskusi dengan beberapa sahabat tentang penulisan Al-Quran. Dan bahkan ketika Sayyidina Utsman bin Affan dipenggal kepalanya atau ditusuk, darahnya itu muncrat ke suhuf atau ke mushaf Al-Quran. Maka dalam tradisi ulama-ulama salaf
nulis pakai pena merah itu dilarang. Tapi khusus dalam Al-Quran ada tulisan warna merah untuk nostalgia ketika Quran itu dibukukan darahnya Sayyidina Utsman bin Affan menika muncrat wonten mushaf Al-Quran. Maka kalimat wal yatalataf menika tulisannya abang nopo ijo. Boten iki boten ngomong partai, boten niku arep pemilu bahaya. Tetap tulisannya warna apa? Ini untuk nostalgia karena petikan darahnya Sayyidina Utsman bin Affan menika sampai ke mushaf. Nah, ini kita paham kesane boten salah persepsi. Maka kalau ningali di sosial media lebih-lebih ini lucu. Bid'ah, hukumnya bid'ah mesti dolalah mesti neraka. Ora ana ajarane bar maca Quran niku Qurane diambung. Ya mesti ra ono, Pak. Wong zamane Kanjeng Nabi urung dadi muskaf. Ini penting kula aturaken minimal ngertos sejarah sekali. Begitu zamannya sahabat, Quran baru terbentuk 6. Terus diterusnya zamannya tabi'in. Tabi'in sudah mulai penulisan hadis, dilarang. Mulai hadis dikumpul, orang enggan membaca Al-Quran lebih condong kepada membaca hadis, maka penulisan-penulisan dilarang. Maka tabi'in sampai dugi tabi'in sampai dugi salafus sholih, daya ingatnya luar biasa. Dengan perso masyhur balik kata sing ngendika Imam Syafi'i ini mulai ngaji kitabnya sing separuh ditutup mergo fokus maca sing sebelah, mergo kitabnya loro-lorone dibuka maca kene melok apa lek miyos tindak teng masjid kupingnya disumpeli mergo suara-suara sing dimireng itu sakit ganggu apalagi Imam Syafi'i mergo apa sing dirungokne dadi apa. Daya ingatnya luar biasa. Karena apa? Karena tidak diperbolehkannya penulisan-penulisan. Baru kemudian nanti zamannya Abbasiyah ada tragedi besar ketika Sultan Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab dari Yunani, kemudian ulama merasa terpanggil, kemudian hadis-hadisnya diurai kembali, kemudian ada penulisan-penulisan dan terjadi sebuah kitab. Motoriknya nih Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya yang masyhur. Dengan perso jadi sampai ke zamannya salafus sholih, 4 salafus sholih yang paling mentereng yang mereka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ulama salafus sholih ini dibatasi yang tahun kelahirannya hanya sampai 200 Hijriah. Orang yang kelahirannya di atas 200 Hijriah memiliki kealiman setara dengan 4 salafus sholih ini tidak bisa dikatakan sebagai salafus sholih. Ulama teman-teman, karena sudah ada tragedi besar politik pada waktu itu. Nah, salafiyah ulama tertengaji wau tafaulan berhajat muga-muga santri anak sing ngaji wonten pondok pesantren salafiyah ini memiliki ketawaduan, memiliki nilai-nilai akhlak kados akhlakipun salafus sholih. Jadi lek tiyang mengambil kata salafiyah yang sifatnya tafaulan kepada para ulama salafus sholih niki, maka pondok modern pun boleh menggunakan kalimat pondok pesantren salafiyah. Paham ya begini? Ben ngerti salafiyah itu maknanya. Karena sebagai seorang murabbi, Romo Kiai Judi Tafsir pasti menginginkan santri-santri yang memiliki ketawaduan, akhlak-akhlak kados akhlakipun para salafus sholih. Sing akeh tirakate, akeh zuhute, lan ngapali geder ngoten niku pengen ini. Walhasil ya wong alfiah wae ora apa-apa. Karepe dari segi salafiyah sing maknane napa tafawul. Sing nomor kali salafiyah maknane mboten sing ten mriku.
yang pertama tetap kita pakai muga-muga, wong jenenge berharap, muga-muga itu tetap bagian dari doa kita. Salafiyah ingkang nomor kalih yang menika salafiyah yang kontekstual, kurikulum pembahasannya ada di Kutubut Turos, kitab-kitab kuning karya ulama-ulama salafus salih. Tadi kados dengan pirsa tahun pinten Imam Ghazali lahir, tahun pinten Ibnu Athaillah As-Sakandari lahir. Sing sampai saat ini kitabnya taksih biji asli, tidak ada tambahan kecuali sarahnya. Matanya masih asli, disinau oleh para santri. Apakah kemudian salafiyah berhenti di situ? Jelas mboten. Dari kaidah ilmu fikih, dari kaidah ilmu bahasanya para tasawuf, para sufi jelas berkembang. Kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia jelas berkembang atau. Kita ambil satu contoh dalam ilmu fikih ini sing kula maksud santri-santri kudu paham tentang iki terus kentang tani. Makna salafiyah ingkang nomor kalih inggih menika kurikulumnya berdasarkan kepada Kutubut Turos karya ulama-ulama salafus salih. Yang jelas pada waktu itu kita urutkan dari syariat contoh sholat. Sholat boleh dijamak ketika sudah mencapai sekian farsak. Tidak mungkin santri-santri kita lepas di masyarakat kemudian mengatakan wong oleh jamak sholat lek wis sakmene farsak. Maka kemudian mereka pasti harus bersinggungan dengan ulama-ulama kholaf atau ulama-ulama modern. Disederhanakan menjadi syarat sahnya sholat jamak itu kalau sudah 81 sampai 89 km. Berikutnya zakat. Zakat itu ukurannya 1 mud. Intinya ukuran fikih pada zaman itu yang ketika diterapkan hari ini sudah menjadi zakat fitrah 2,8, 2,5, 3 kilo, sudah menggunakan ilmu-ilmu modern atau ilmu-ilmu yang keluar dari terjemahan dari makna aslinya Kutubut Turos. Haji yang ngoten, haji wonten niku ifrad, tamattu, qiran. Padahal kanjeng Nabi piyambak haji namung ping pisan, ora mungkin telu-telune kanjeng Nabi nglampahi. Lah, maksud kula matur wonten majelis menika, santri-santri kudu tani. Karena tugas kalian double. Sakwise kowe ngerti inti asline ilmu, turunan dugi Quran hadis yang menika tulisan para ulama salafus salih, kemudian jenengan ora oleh berhenti di situ. Kalian harus bisa mengkombin, menggabungkan antara teks aslinya kitab kuning dengan ilmu-ilmu yang berada sekarang ini. Pokoknya ditekoni wong bocah-bocah salaf ini urung rampung ketika dia selesai pondok. Dan itu banyak sekali. Alhamdulillah maka termriki menika wonten diparingi SK oleh Pak Menteri Agama Mahat Ali yang di situ fokus kangge kasus, kangge pendalaman. Mboten bingung niku pripun. Nggih, ten fikih niku mboten wonten ingkang namine gugat cerai. Wontene kulo dugi ilmu negarane awake dhewe, wong wedok menggugat cerai laki-lakinya boleh diwadahi dalam kompilasi hukum Islam dadine gugat cerai. Dan masih banyak hukum-hukum ingkang sanes. Dari sini kula matur santri-santri salafiyah kudu tani, ora mung oleh gawe label salafiyah. Tapi kowe kudu ngerti makna asli kitabe yang kemudian dikombinasikan dengan ilmu-ilmu modern saat ini. Lek kowe ora gelem kerja double, pokok ilmumu dianggap kuno oleh masyarakat kita. Ini kesannya dipahami bahwasanya makna salafiyah bukan berarti berhenti pada konteks di mana santri mempelajari kitab-kitab kuning karya ulama-ulama salafus salih. Tapi setelah mereka paham, setelah mereka menguasai ilmu aslinya, kemudian mereka harus bisa mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu modern saat ini, di mana masyarakat hari ini sudah mulai meninggalkan ilmu aslinya, kemudian sudah mulai bergeser kepada ilmu-ilmu buatan setelahnya.
tanpa mengetahui ilmu aslinya. Dan memiliki ini baru kelihatan mana yang salafiyah dan mana yang kholafiyah. Jadi sinau sing modern kok ya api, tapi ya kurang karena teks aslinya tidak dapat. Sing sinau sing salafiyah kok ya api, tapi tidak mengikuti dengan perkembangan zaman yang mesti ketinggalan. Apalagi ilmu-ilmu teks asli kitab kuning itu diwadahi dalam hukum positif sekarang dalam kompilasi hukum Islam, munakahat, waris, wakaf, ekonomi syariah. Jadi membuat mocok kitab kuning itu tanpa kemudian ada diskusi-diskusi lewat sawir sebulan sekali, kemudian ada materi-materi mahat kali, kalian pasti tertinggal. Yang kedua, kakumpono jamaah wali santri sedoyo. Akhirnya dari sini panjenengan pirsa betapa beratnya posisi santri-santri salafiyah ini yang harus menggabungkan teks asli dari karya para ulama salafus salih turunan dari Quran dan hadis, yang kemudian mereka harus mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan tradisi masyarakat modern saat ini. Intinya anak-anak panjenengan, putra panjenengan kerja 2 kali. Lek ngalim yo ngalim tenan, lek jebluk yo panas tenan awahe. Mergo kerjane sekolahe uteke mikire double. Dan ini yang hari ini pondok-pondok seperti ini kurang diminati oleh masyarakat. Dari situ kemudian pondok pesantren salafiyah berbenah. Berbenah kados dipun ngendikane masyayikh takaran kalau ini cerita-cerita para masyayikh Imam Mursyid ora seneng lek cah nom mung ngluthuk wong akeh wiridane cah nom yo kudu ngendoni nomi. Tanpa disadari salafiyah sudah berkembang dengan sendirinya. Pendidikan yang berlatar belakang salafiyah sekarang sudah mulai diwadahi oleh negara. Jadi dengan saat ini Pak Dr. Matur ini dengan punya peta pendidikan yang jelas. Kalau anak-anak kita arahkan menjadi orang-orang yang paham hukum Islam, yang meninggalkan teks aslinya, sudah pasti nantinya juga peluang untuk keblinger ini tinggi. Tapi kalau anak-anak kita arahkan untuk memahami kutub Quran tanpa mengetahui ilmu-ilmu modern kita hari ini, juga akan menjadi anak-anak yang terbelakang. Maksud Allah pindah malih ulama, bagaimana susahnya para asatid, bagaimana susahnya santri-santri putra-putra panjenengan yang sekarang berada di pondok pesantren salafiyah, karena mereka harus kerja 2 kali, masih dituntut hafalan-hafalan ilmu alatnya. Yang hari ini, bagi ilmu alat bawah, yang hari ini sudah dalam kategori dibaca oleh beberapa pondok-pondok yang melegitimasi pondoknya pokoknya kudu iso bahasa Arab. Ya kita tahu Gontor, keluar dari Gontor bahasa Arabnya gewes, bahasa Inggrisnya pinter. Ya karena mereka disetel dalam suatu asrama, dalam satu komunitas yang tidak boleh bicara selain menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang kemudian ketika di masyarakat kita sudah terlanjur takjub dengan pemandangan seperti itu, tanpa mengetahui asal usul ilmu aslinya. Nah, ilmu-ilmu aslinya berada di pesantren-pesantren salafiyah seperti ini. Belum lagi hukum-hukumnya. Jadi ini kurang menarik, tapi dengan kudu pahami. Karena hari ini banyak orang yang mendeklarasikan dirinya pondok pesantren salafiyah, tapi tidak tahu kemana arahnya salafiyah. Nah, santri-santri sendiri baik sebagai sivitas akademika maupun negara hari ini berbenah. Pokok maksud kula oleh negara wae berbenah. Negara saja mulai melirik salafiyah ini. Pokok susun masyarakat sudah harus mulai untuk kembali melirik tinggalan asli para ulama-ulama kita. Jadi ulama-ulama Sunni, ulama-ulama Indonesia
baru tahun 60-an ini tergeser oleh ulama-ulama Wahabi. Setelah Saudi Arabia murni dikuasai oleh ulama-ulama Wahabi ya pada tahun 1930-an. Sebelum itu ulama-ulama Nusantara masih memonopoli majelis-majelis halakoh-halakoh yang ada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang hari ini banyak halakoh-halakohnya, tahun-tahun itu masih dikuasai oleh ulama-ulama Nusantara. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Pak Wahab Masbullah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih menguasai halakoh-halakoh yang berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Baru kemarin kita kehilangan ulama-ulama kita. Sesuai dengan maksud tujuan awal, negara melirik salafiyah kembali karena negara merasa sudah mulai kehilangan kekurangan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang mengetahui ilmu asli daripada ulama-ulama salafus sholih. Akhirnya negara ini hadir mengakomodir pesantren-pesantren yang masih menggunakan metode utawi iki-iku atau pesantren-pesantren salafiyah, supaya kembali lagi negara ini bisa berkibar di internasional dalam hal ulamanya. Walaupun kita tahu masyarakat kita hari ini semuanya yang dipikirkan ketika sekolah, ketika mondok, oleh ijazah orang. Dan sekarang negara sudah hadir bocah-bocah, santri-santri sing sekolah menggawe metode utawi iki iku sekarang sudah diakomodir oleh negara. Negara sudah hadir dengan pendidikan dunia formalnya. Negara sudah hadir dengan mahat alinya yang semuanya mengakomodir kutubut turos, metode pendidikan salafus sholih, salafiyah yang bisa berkompetisi langsung di masyarakat, mendapatkan kesejahteraan, fasilitas yang sama dengan peserta didik yang lain yang ada di negara ini. Maka terakhir kula matur sepindah panjenengan kenalan kalian maknane salafiyah. Dengan tindak mriki aja sampai ditekani wong ning jaba salafiyah iki bedane apa karo pondok sing ora eling salafiyahe. Setunggal minangka tafaulane muassis pendiri Cokro Kertopati menika mugi-mugi santri-santrine gadhahi mentalipun para salafus sholih yang menika ulama-ulama sing kajian kitabnya yang kitabnya masih biji sampai dinten menika ingkang nomor kalih salafiyah maknane mencetak kader-kader ulama yang tidak meninggalkan teks asli karya salafus sholih yang kemudian harus bersinergi dengan ilmu-ilmu modern. Ugi mriki kula nyuwun bantuan doa panjenengan sami pesantren ingkang kados ngeten iki sudah mulai punah, sudah mulai hilang, sudah berganti menjadi pesantren-pesantren dengan metode modernnya semua. Muga-muga karya-karya ulama salafus sholih iki sik wonten sing gelem ngaji, sik wonten sing gelem maknani utawi iki iku, sehingga karya-karya ulama ini tesih wonten ila yaumil kiamah, kemudian kerjanya menjadi double, bocah kudu sinau ilmu-ilmu moderne, karena kita mau tidak mau dihadapkan dengan undang-undang, dengan aturan negara yang mengikat. Ngerti hukum fikih ulama salaf, yo kudu ngerti hukum undang-undang yang berada di negara Republik Indonesia menika. Dadi kerja di bocah-bocah niku abot, keilmuan yo kudu mumpuni baik secara kutubut turos maupun secara ilmu yang berada di negara ini. Kula suwun panjenengan panjenengan sedaya didongakne tesih saged istiqomah, tesih saged wonten sing nitip ning putra-putrine wonten pesantren-pesantren salafiyah. Orang menitipkan putra-putrinya orang mung dandani mentalan akhlak itu, tapi secara keilmuan
panjenengan pirsa posisi keilmuan salafiyah itu wonten pundi sehingga panjenengan duweni cita-cita piye ilmune para ulama Islam menika tetep langgeng ila yaumil kiamat. Amin. Jadi ini sing kula aturi minimal panjenengan pirsa kemana arah maksud tujuan pondok pesantren salafiyah menika. Intermezzo selingan mergo dalu menika panjenenganipun ingkang ngaji Gus Fuad kula namung badali mergo yantone mboten rawuh duka dolan apa pundi sing jelas bleset mboten mawon nika Pak Yesuti kowe sing ngaji nggih kula mboten ngaji mergo iki jamaah kula ora yo balik menika rumane kula ngaji minimal kenalan kowe rene iki ning pondok pesantren salafiyah wonten kolafiyah wonten sing napa hafalan Quran kula dhewe ini ditelepon matur anak kula badhe kula lebetne ten mriku. Iki kula tak matur nerone sing telepon iki. Pendaftarane mulai kapan sampai kapan? Terus kula matur mboten wonten batese. Sak wanci-wanci didaftarne monggo. Terus tiyang itu matur ngeten, kula seneng, kula ngrungokne suwantene tiyang kula seneng. Tiyang niku matur ngeten. Lek ten lor niku pendaftarannya Januari sampai Februari kula kesupen bulan. Sing jelas sing kula eling niku kalimatnya ngeten. Lek ten lor niku pendaftarannya bulan sakmene sampai bulan sakmene. Kula krungu lek ten lor niku kula seneng atiku. Jadi masyarakat pelan-pelan akan tahu kalau pesantren Takaran ini lek ning lor kuwi ngaji hafale Quran, tahfidzul Quran. Lek ning kene ning kulon kuwi ngaji kitab. Lek ning etan ngaji karo sekolah. Kalau begitu akhirnya masyarakat bisa memahami sebuah pondok pesantren berdasarkan keilmuan. Dan ini alangkah indahnya ketika orang mengenal pesantren itu pesantren Takaran. Kados ini kebuiren ning pondok kulon kok ning pondok etan. Ning pondok kulon niku ngaji kitab. Ning pondok etan niku hafalan Quran. Lirboyo ning ndi? Ning Makusia sekolah formal. Ning Indo ngaji kitab. Abah beras ning Muhibbin ngaji kitab. Sing kene ngaji harus sekolah. Tapi sing paling baku nggih menika panjenengan sebagai wali santri itu paham anak saya mau saya larikan kemana, ben paham agama, nguri-nguri ilmu para ulama salafus sholih, maka akan pondok kita. Kalau anaknya pengen seperti ini maka dimasukkan ke sini. Jadi muara yang saya sampaikan pada malam hari ini, dia menikah pondok tidak lagi sebagai bengkel, tapi pondok menjadi sebuah institusi pendidikan yang lengkap, yang panjenengan pengen mengesahkan anak yang panjenengan, putra panjenengan menjadi anak-anak solih yang bagaimana? Mereka saat ini solih itu akan dibahas. Yang dibahas itu ya tak ulahu, ulama terbeli bolak-balik. Hadisnya kan awwalatun solihun ya tak ulah. Ya tak ulah ini itu yang dibahas. Solihin buatan, pokok sing rame itu dikir fitahe selamatani, tapi mencetak keturunan yang menjadi solih yang bisa mendoakan orang tuanya itu arang. Jadi sing duduk-duduk sing dibahas itu ya ulah nih. Piye carane ndongakne wong tuane, pokoknya ini kirim donga, ono pendae, ono dikir fitahe. Tapi mencetak anak-anaknya menjadi solih yang kemudian dari anaknya saja sudah cukup untuk dia terlalu menjadi tidak terbahas. Ya akhirnya Yesus seneng ya Pak Yesuti bener diundang ngimami dikir fidah. Mergo anake dhewe ora iso tahlil. Iki kula matur terkait kali esensi pondok pesantren, kesannya panjenengan pirsa pilih pondok pesantren tidak hanya menjadi sebuah institusi bengkel lek nakal kotak pondok ini, tapi benar-benar pondok pesantren menjadi sebuah institusi yang lengkap, paketnya komplit. Panjenengan bisa mengarahkan putra putrinya, anakku pengen tak dedek no iki, anakku pengen tak dedek no iki, sudah tidak lagi menjadi sebuah institusi yang hanya mengurusi bocah nakal menjadi orang nakal.
Ini otomatis, ini bisa dibahas. Tapi sekarang mulai meningkat, pondok pesantren menjadi sebuah institusi yang bisa diharapkan mencetak mutafaqih fiddin, orang-orang yang benar-benar paham agama, menyelamatkan Indonesia dari kekurangan atau krisis ulama, sehingga negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rafun ghafur. Allahumma amin. Kalau pun pangapunten pun jam 09.00 pun 30 menit kula suwun bahaya cuti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik donga mawon. Afdhalul donga alhamdulillah. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Daya kelopatan lan para jamaah ugi wali santri aturan rawuh wonten griya kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.